segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa. Hanya Kau, Tuhan, kenal pribadiku, segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa, mengantarku ke rumah Bapa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita perlu membahas mengenai keyakinan terhadap keberadaan Allah itu sendiri untuk melengkapi pembahasan mengenai rahasia hidup di hadapan Tuhan. Tentu bagi orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan orang beragama, secara otomatis merasa sudah percaya terhadap keberadaan Allah, atau merasa sudah percaya bahwa Allah itu ada. Jadi mereka merasa tidak sulit untuk menjadi orang percaya.
Sebab keyakinan itu telah secara otomatis menyatu dalam hidupnya, mengalir dalam syaraf-syaraf jiwanya, dan mengakar sangat kuat. Harus diakui sulit bagi mereka yang ada di lingkungan orang beragama menyangkali keberadaan Allah. Mereka sudah sangat yakin bahwa Allah itu ada. Keyakinan yang dimaksud di situ adalah pikiran yang setuju bahwa Allah itu ada. Keyakinan yang tidak bertanggung jawab. Saudara kalau tahu atau yakin ini warna putih, Anda tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi kalau saudara percaya Allah itu ada tanggung jawab. Nah, banyak orang merasa tidak perlu bertanggung jawab. Dengan percaya Allah itu ada, merasa itu tanggung jawabnya. Meyakini Allah itu ada. Padahal keyakinan seperti itu sudah otomatis mengalir di dalam dirinya tanpa membantah. Keyakinan yang diturunkan dari generasi ke generasi secara otomatis. Keyakinan yang tidak bertanggung jawab. Dan itu sudah biasa kita lihat dalam kehidupan manusia di sekitar kita, saudaraku. Allah sekedar sebagai simbol keagungan orang beragama. Dan kita sering mendengar orang berkata, kita sebagai orang-orang beriman. Artinya sudah merasa percaya Allah itu ada dan itu tanggung jawabnya. Meyakini Allah itu ada. Kalau saudara percaya kertas ini warna putih, apakah sudah merasa bertanggung jawab? Tentu tidak. Nah, banyak orang merasa tidak perlu sungguh-sungguh melengkapi keyakinan bahwa Allah itu ada dengan mengenal Dia, mengerti kehendaknya, mengamalkan ajaran dan melakukan kehendaknya secara konsekuen dan konsisten. Dan banyak orang meyakini Allah itu ada tanpa nalar yang proporsional untuk menganalisa atau memahaminya. Sebenarnya keyakinan seperti itu tidak ada artinya. Bahkan sebenarnya saudaraku itu pelecehan. Lebih baik orang ateis yang tidak percaya Tuhan itu ada. Daripada percaya Tuhan itu ada tanpa memiliki tanggung jawab. Ini kenyataan keadaan manusia, saudaraku. Termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Yang di dalam kedalaman hati mereka merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Bagi mereka Tuhan bukanlah jaminan dapat memiliki kehidupan yang bahagia. Makanya Tuhan tidak dijadikan sumber kebahagiaan satu-satunya. Banyak orang Kristen yang menjadikan harta, kekayaan, pangkat, gelar sebagai kebahagiaan. Rumah tangga yang baik sebagai kebahagiaan, bukan Tuhan. Ini meleset, saudara. Dan saudara termasuk korban dari gaya hidup yang salah ini. Tanpa sadar telah termeterai dalam jiwa mereka bahwa yang dapat memberi kebahagiaan itu materi dan segala hiburan dunia. Uang, harta, rumah, mobil, jalan-jalan, barang branded dan lain-lain. Tuhan menjadi sarana untuk alat meraih dunia ini. Banyak orang Kristen yang tersesat di situ. Tuhan hanya dibutuhkan untuk masalah-masalah hidup fana. Tuhan bukan
dibutuhkan untuk kehidupan kekalnya. Jadi kalau kita berkata Tuhan aku mengungsi kepadamu, itu bukan masalah fana, ini masalah kekekalan, saudara. Makanya saudara kalau mengerti kebenaran berani berprinsip begini, Tuhan aku tidak menolong engkau memulihkan ekonomiku. Aku tidak meminta engkau memulihkan rumah tanggaku. Aku tidak minta engkau memperbaiki nama baikku. Tuhan aku tidak minta apa-apa, aku hanya minta perbaiki karakterku. Karena itu berkat abadi, saudara. Gereja bukan tempat untuk memperkarakan masalah-masalah fana. Kalau karakter terbentuk maka Tuhan pasti mempercayakan berkat-berkat jasmani atau manusia yang berkarakter baik itu pantas menerima berkat jasmani. Itu otomatis. Jangan merusak tatanan. Kalau saudara membaca Alkitab, Injil, membaca surat-surat Paulus, tidak ada tekanan duniawinya sama sekali. Tidak ada. Mana ada? Tidak ada. Jadi Tuhan hanya menjadi alat sarana untuk menolong mereka kalau menghadapi masalah yang berat yang mereka tidak sanggup tanggulangi. Ini sikap yang tidak menghormati Tuhan sebab tidak menempatkan Tuhan secara patut. Dan orang merasa sudah hidup di hadapan Tuhan atau merasa sudah beragama, sudah merasa bertuhan ke gereja, ikut mengambil bagian dalam kegiatan gereja, kegiatan sosial. Itu kan begitu. Mereka meleset. Seharusnya orang Kristen sadar bahwa keyakinan kepada Allah tidak cukup diwarnai dengan hal-hal tersebut. Pengakuan bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, harus diterjemahkan secara konkret dalam kehidupan, yaitu berusaha untuk mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Harus ada perbuatan untuk menunjukkan imannya. Kalau orang beragama pada umumnya menerjemahkan imannya dengan melakukan hukum. Hukum diterjemahkan dalam perbuatan. Maka dari perbuatannya kita tahu ini orang Kristen, ini orang agama A, agama B. Kan begitu mestinya. Tapi kalau orang Kristen itu tidak bisa dibaca dengan mudah. Kenapa? Karena tidak memiliki hukum-hukum yang secara spesifik menunjukkan bahwa dia beragama Kristen. Sebab yang diperagakan orang Kristen itu pribadi Allahnya. Karakter Tuhannya. Jadi kalau saudara berkata Yesus juru selamat, itu konsekuensinya saudara mengakui dia sebagai yang menuntun saudara kepada keselamatan. Keselamatan dikembalikan ke rancangan semula. Mengaku Yesus sebagai juru selamat tidak menerima tuntunannya. Saudara menolak keselamatan itu. Nah kalau bicara begini banyak orang menentang. Ya terserah, saya mau bicara tegas. Kalau kamu menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya mengakui statusnya, tetapi mengakui maksud keselamatan itu diberikan. Jadi kalau kelakuan masih tidak sesuai dengan maksud keselamatan itu diberikan, kamu seteru salib Kristus, kamu musuh. Kalau agama A, misalnya agama Yahudi, perilakunya kelihatan. Hukum Taurat diperagakan dalam perilakunya. Kalau orang Kristen, perilaku Tuhan yang dikenakan. Istimewa sekali. Orang sampai bertanya, itu agama apa? Mestinya kita tidak pusing mau dianggap agama apa. Aku pengikut Kristus. Itu yang penting. Kalau dulu orang disebut Kristen karena seperti Kristus. Sekarang orang dipanggil Kristen karena beragama Kristen. Meleset. Lalu orang sudah merasa pengikut Kristus karena beragama Kristen. Ini sudah salah. Gereja harus mengingatkan, saudaraku. Gereja harus mengingatkan.
Jadi iman itu harus dihidupi dalam tindakan. Hidup di hadapan Tuhan harus seperti Dia. Kalau saudara perilaku tidak seperti Tuhan, Tuhan gak suka. Makanya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak seperti aku melakukan kehendak Bapa. Anda boleh tepuk tangan. Aku tidak kenal kamu yang tidak seperti diriku, tidak melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini orang Kristen harus terus belajar memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup dan nyata. Kita harus memperkarakan apakah sikap hidup kita ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Orang percaya harus menghayati bahwa Allah adalah pribadi yang mengamati semua perbuatan manusia. Nanti ada bahasan menaruh Tuhan di depan mata. Ini belajar nanti menaruh Tuhan di depan mata. Orang percaya harus menghayati bahwa Allah adalah pribadi yang mengamati semua perilaku kita. Pada kenyataannya banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, pergi ke gereja dengan rajin, tetapi tidak memperlakukan Dia sebagai pribadi yang hidup secara patut. Jadi kalau orang kelakuannya hanya baik, itu belum bisa dikatakan beriman loh. Kalau dikatakan Abraham bapak orang beriman, Abraham itu nggak punya hukum. Abraham itu nggak punya hukum, dia hanya melakukan kehendak Allah. Kita ini anak-anak Abraham, artinya beriman kepada Allah dengan melakukan kehendaknya tanpa hukum. Orang Yahudi itu anak-anak Abraham secara darah daging, tapi bukan anak Abraham secara iman. Jadi kalau orang Kristen tidak menghidupi imannya, berperilaku seperti Yesus, maka ya tidak lebih baik dari orang non-Kristen. Tidak sedikit orang Kristen yang lebih jahat dari orang non-Kristen. Mereka tidak hidup di hadapan Tuhan secara benar. Sebenarnya faktanya banyak orang Kristen tidak memperdulikan Allah secara benar. Dari bibirnya saja mengaku percaya Yesus juru selamat. Tapi pengakuan yang tidak bertanggung jawab. Keyakinan itu keyakinan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita mengartikan percaya hanya setuju dalam pikiran, ini sesat. Abraham percaya itu bertindak. Abraham percaya itu bertindak. Mengerti yang dikehendaki Allah dan melakukannya. Walaupun perintah Allah itu tidak masuk akal. Tidak sesuai keinginan. Bertentangan dengan seleranya. Dia lakukan. Nah, pertanyaan saya. Pernahkah saudara bergumul melakukan sesuatu yang bertentangan dengan selera saudara? Nah, itu namanya menyangkal diri. Tidak mencintai dunia, memandang langit baru, bumi baru sebagai tujuan. Itu menyangkal diri. Nah, masuk akal. Hidup jadi tidak wajar. Tapi itulah kebenaran. Jadi mengaku Yesus juru selamat tapi kelakuannya tidak menunjukkan mereka percaya Yesus sebagai juru selamat. Bahkan seakan-akan Tuhan itu dianggap tidak ada. Dari kelakuan itu nampak Tuhan seakan-akan tidak ada. Ini namanya ateis praktis. Nah, jujur saja kita ini orang-orang ateis praktis. Secara teori bertuhan, teis teoritis. Secara praktek ateis. Nah, kita ini sering tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Kita sering tidak menghormati Tuhan.
ketidakjujuran, fakta yang diubah, marah yang tidak perlu kita lakukan. Marah itu kudus kalau membangun dan sesuai kehendak Tuhan. Kita tidak menaruh Tuhan di depan mata kita. Kalau kita lihat jejak rekam masa lalu kita malu. Kita gentar karena kita tidak menghormati Tuhan. Belum kesewenang-wenangan kita terhadap orang lemah. Memperdaya orang, merugikan sesama, melukai sesama. Dengan segala dosa dan kejahatan yang kita lakukan, seolah-olah mata Tuhan tidak melihat. Jangan diulang lagi, saudaraku. Kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Amin. Kita punya kesempatan untuk berubah. Karena Allah tidak kelihatan, tidak dapat dijamah dan tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, maka banyak kita memperlakukan Dia secara tidak hormat, bahkan sebenarnya menganggap Tuhan seakan-akan tidak ada. Saudaraku, kita harus bertobat. Memperlakukan Allah yang hidup dengan hormat. Kita mau berubah. Kita mau menghormati Tuhan. Bukan hanya di gereja kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Tapi aku menghormati Engkau Tuhan. Dengan seluruh perilaku kita. Dan irama hidup kita harus terus diubahkan. Orang Kristen yang mau hidup di hadapan Tuhan harus mempercayai Allah secara benar, saudara. Mempercayai Allah secara benar. Untuk itu kita harus memahami dan menerima sepenuhnya bahwa Allah pantas atau layak dipercayai. Allah pantas atau layak dipercaya walau ia tidak menunjukkan bukti-bukti keberadaan dan kehadirannya secara fisik atau lahiriah. Banyak hal yang tidak kelihatan tapi merupakan fenomena real. Seperti arus listrik, tidak ada. Artinya tidak kelihatan, tidak ada secara fisik tapi real. Angin, tidak kelihatan tetapi real. Manusia dapat meyakini keberadaan Allah walaupun tidak kita bisa buktikan secara real. Kalau manusia dapat meyakini keberadaan angin, arus listrik dan lain sebagainya, karena dapat membuktikan keberadaan mereka ala sains secara ilmu pengetahuan. Tetapi terhadap Allah hendaknya kita tidak memperlakukannya sama seperti kita memperlakukan benda-benda itu atau fakta-fakta itu. Allah harus dipercayai walau dia seakan-akan tidak ada. Kita harus mempercayai Allah walau tidak ada bukti-bukti lahiriah. Sebab dasarnya adalah iman. Yaitu apa yang dikatakan Alkitab mengenai dia. Dan kalau kita membaca Alkitab jangan seperti masuk museum. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Alkitab itu nyata. Katakan amin. Itu sejarah. Penulisnya 40 orang, saudara. Dalam rentang waktu 1.500 tahun. Kalau penulisnya satu orang kita bisa curiga. Ini subjektif. Ini ngarang. Dia ngaku ketemu Tuhan atau ketemu malaikat. Siapa buktinya? Tapi kalau 40 orang dengan
tulisan yang begitu nyambung. Kalau bukan Roh Kudus siapa? Kok tahu nyambung, Pak? Ya, saudara, kalau baca dengan benar, saudara. Dan Allah yang bertindak di dalam fragmen-fragmen historis itu, Allah yang hadir dan hidup pada zaman kita. Bisa jadi pengalaman beda, tapi esensinya sama. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita harus memandang seakan-akan itu sedang terjadi. Kita terlibat di dalamnya. Seperti orang Israel menghadapi tembok Yeriko. Oh, kita menghadapi tembok-tembok masalah hari ini. Dan seterusnya. Dalam mempercayai Allah harus tidak bersyarat, harus unconditional. Bukan aku percaya karena aku melihat, tetapi aku percaya walau aku tidak melihat. Ini unconditional. Bukan aku percaya karena aku mengerti, tapi aku percaya walau aku belum mengerti. Bukan tidak mengerti, belum mengerti. Kenapa? Sesuai firman Tuhan, kalau kita tekun mempercayai Dia, maka kita akan mengalami Tuhan dan pasti memiliki kesaksian di dalam batin kita masing-masing bahwa Dia hidup dan nyata. Tuhan pasti memenuhi janjinya bahwa Dia berkenan ditemui oleh mereka yang mencari Tuhan. Ketika kita mengalami keadaan sulit dan seakan-akan Tuhan tidak peduli, disitulah latihan kita mempercayai keberadaan dan kehadiran Allah. Justru saat seperti itu. Pak, kalau angin arus listrik bisa dibuktikan, nah itu eloknya. Allah tidak bisa dibuktikan Allah demikian atau cara begitu. Karena iman dasarnya. Yang maha agung, maha mulia itu layak dipercayai dengan iman. Dia pantas dipercayai dengan cara demikian. Mungkin ada yang berkata, mestinya Tuhan gak begitu Pak, supaya gampang gitu loh orang mempercayai. Dia muncullah, dia bikin tindakan atau gerakan atau sebuah action yang buat orang tidak bisa tidak mengakui Allah itu ada. Tidak natural nanti imannya. Dia tidak bisa tidak menghargai Allah secara patut. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Di situ Tuhan Yesus menjamin bahwa orang bisa percaya walau tidak melihat. Jangan diubah, aku percaya kalau aku melihat. Kalau Thomas salah satu murid Tuhan demikian bisa dimaklumi. Itu baru pertama mereka mengalami keadaan seperti itu. Yesus bangkit. Mana ada manusia bangkit. Kalau Yesus sudah menunjukkan diri kepada Thomas, jangan jadi Thomas lagi. Tuhan, kalau aku ada waktu itu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi, aku percaya Engkau itu ada. Sekarang tidak jelas. Kalau Tuhan misalnya bicara, kamu lihat keteraturan jagat raya, kamu gak percaya. Ya tapi kurang kuat itu bukti. Nah kurang ajar kan kita. Itu jelas kok. Kalau kamu menemukan arloji di jalan, hanya orang yang berkata, ini ada dengan sendirinya. Seteliti ini, serumit ini. Jagat raya lebih rumit dari arloji kita. Metabolisme tubuh kita lebih rumit dari arloji ini. Kebetulan, tidak mungkin pasti ada pribadi cerdas yang menciptakan.
Kalau menyaksikan pengalaman orang percaya di abad mula-mula, kita memperoleh pelajaran yang berharga soal keyakinan atau soal percaya kepada pribadi Tuhan. Ini selalu saya sebut-sebut dan saya selalu mengingat. Tidak bermaksud mengingat tetapi muncul terus. Benar. Walaupun mereka teraniaya hebat, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Pada waktu itu mereka teraniaya oleh kekuatan Roma. Seakan-akan Yesus kalah oleh Zeus. Seakan-akan Yesus tidak berdaya dibanding Hermes, dewa-dewa sesembahan orang-orang Roma. Namun demikian, orang-orang percaya waktu itu tetap setia mempercayai Tuhan Yesus. Menantikan sang kuriosnya datang. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudaraku, ada orang-orang yang kecewa bahkan marah terhadap Tuhan. Ketika mengalami suatu keadaan atau situasi tertentu di mana ia merasa dirugikan dan disakiti. Orang tidak memahami bahwa dirinya bukan apa-apa dibanding Allah yang maha besar. Aku marah, Tuhan kejat. Siapa kamu menjajatin Tuhan? Mungkin gak ngomong gitu, cuma gini, Tuhan. Dia gak berani karena dia seorang Kristen atau aktivis, gak berani ngomong, kejat Tuhan. Enggak, Tuhan. Itu sama ngomelin Tuhan itu. Gak siap dia. Kalau dia mendengar suara kebenaran, aduh, dia gak perlu nangis sampai kekejer, nangis bombay, begitu. Kalau di Rehobot yang diajar, tiada yang dapat ku genggam, semuanya pasti ku lepaskan. Hanya Engkau Tuhan, kekasih abadi, menemani di jalan ini. Udah ngerti kan? Sebagaimana ku datang sendiri, ku kan kembali sendiri lagi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namamu Tuhan. Memang pada waktu kita tidak mengalami keadaan itu, enak ngomong begini, waktu kita mengalami, aduh. Tapi minimal dengan kebenaran ini Anda lebih kokoh. Pasti lebih kokoh, lebih kuat. Sakit tapi lebih kokoh, apalagi kalau disertai dengan harapan langit baru, bumi baru, nanti ketemu lagi di surga. Waduh, apalagi kalau sudah begitu, jadi lebih kokoh. Makanya saudara-saudara sekalian, saya harap Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dengan mendengar kebenaran ini, saudara menjadi lebih kuat. Kan kalau di gereja ini kan diajar kepada saudara kebenaran-kebenaran. Pasti nanti akan mengalami. Kini kau terbaring tenang dalam peti mati. Jiwaku tergoncang dan nyaris tidak percaya. Ku sadari ini nyata, lonceng perpisahan, pedih hati, rasa kehilangan. Ku terpaku tidak mampu mengucapkan
mengucapkan kata, tapi gak marah ya. Goresan menyayat pilu yang sangat menyiksa. Kau hanya diam membisu dalam keheningan. Ku bisikan sayang selamat jalan. Kapan lagi bersama, genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Oke. Makanya di gereja ini kita siap-siap pulang ke surga dan siap-siap kehilangan orang yang kita cintai. Harus kuat. Semua pasti mati kok. Nah, ini salah satu yang kita saksikan dalam kehidupan. Bagaimana orang tidak bersedia menerima kenyataan pahit yang dialami seseorang. Dia merasa berak marah. Siapa dia kok mau marah? Dan Allah diomeli, Allah dimaki, Tuhan juga diam, Allah juga diam. Tapi ada perhitungannya nanti. Percaya kepada Allah harus dengan keyakinan tanpa menuntut bukti-bukti atau tanda-tanda lahiriah kehadirannya. Hal ini menjadi prinsip penting sebab hal tersebut akan membuat kita tetap menghormati Dia walau bagaimanapun keadaan kita. Selain itu juga dapat membuat kita setia dan tekun duduk diam di kaki Tuhan. Jadi waktu kita berdoa seakan-akan Tuhan tidak ada. Waktu kita berdiam diri berjam-jam dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mungkin juga dari bulan ke bulan. Seakan-akan Tuhan tidak muncul. Kita tidak marah, tetap setia. Ku tunggu diam di kakimu. Salah satu sikap penting yang harus dimiliki untuk hidup di hadapan Tuhan dengan benar adalah bersedia menerima segala keadaan. Segala keadaan artinya bagaimanapun keadaan tersebut, asalkan hal itu dikehendaki oleh Allah. Sosok yang patut dicontoh dalam hal ini adalah Ayub, saudaraku. Sekalipun ia kehilangan segala sesuatu, harta, keluarga, kesehatan tubuh, dan seakan-akan Tuhan yang mendatangkan bencana itu, tetapi ia tidak marah. Kalau kita perhatikan percakapan di dalam Ayub pasal 2. Ayub pasal 2. Ayat 8 sampai 10. Nah, kita akan lihat ini. Memang kesan kuat Allah yang membawa bencana, memberi bencana itu. Tapi tidak marah. Nanti saudara kalau dagang udah berusaha kok tidak maju, bahkan rugi, mengalami ini itu. Kalau dulu kan orang mengajar, mengucap syukur dalam segala hal. Dasarnya apa? Ya dah terima kasih saja. Tapi tanpa dasar yang benar. Tapi kalau sekarang kita lagi belajar firman yang begitu teliti dan rapi dan begitu detail. Kalau aku mengucap syukur, karena aku tahu Dia merancang sesuatu yang baik. Aku percaya walau aku tidak mengerti. Mari kita lihat Ayub pasal 2 ayat 8 sampai 10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, kasihan. Dari seorang konglomerat, hartanya habis, dia kehilangan keluarga, bahkan istrinya sebentar kita lihat tidak setia. Dari konglomerat jadi melarat-merat-merat. Atau melarat kuadrat. Sampai tubuhnya pun juga
menderita borok yang begitu menyakiti dia. Oke, terus. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, siapa kalau bukan Allah yang membuat kau begini? Dan memang dalam percakapan di Ayub pasal 1, Allah yang menarik pagar perlindungan. Sehingga iblis bisa menembus hidup Ayub. Kalau orang Kristen kan suka begini, pagar perlindunganmu, tembok-tembok. Iya, tapi Tuhan bisa angkat loh bro. Engkau memagari malaikat-malaikatmu. Iya, tapi Tuhan bisa angkat loh. Kalau Tuhan menguji. Saya kira di antara saudara banyak yang tidak puas dengan keadaan saudara hari ini. Pasti. Dan keadaan tidak puas itu menarik saudara ke gereja. Puji Tuhan. Tapi setelah gereja belajarlah mendengar firman yang benar. Seperti ini dan puaslah dengan keadaanmu. Bukan sekedar puas-puas. Puas-puas tanpa pengertian itu bodoh. Tetapi saudara menjadikan Tuhan kebahagiaan. Teruskan Pak. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Yang gila ini Ayub atau perempuan itu? Tapi kalau masyarakat pasti bisa di pihak perempuan ini. Ayub yang tidak wajar. Terus. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, Ayub juga mengakui Allah memang mengizinkan semua ini. Tapi aku menerima. Nah saudara yang mau hidup di hadapan Tuhan, tidak boleh bersungut-sungut. Dan salah satu ranjau yang menggagalkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, bersungut-sungut. Waduh, ini firman luar biasa. Hari ini kita pulang dengan damai sejahtera. Walaupun, haleluya. Walaupun kita tanpa pasangan hidup, tanpa anak mungkin kita juga tinggal di rumah mertua yang kejam. Atau kita tidak punya rumah pribadi, apapun keadaanmu, bersukacitalah dalam Tuhan. Karena ketika engkau berduka cita untuk satu hal, bukan karena dosa, bukan karena beban keselamatan orang lain, engkau memberhalakan masalah itu. Saya harus berjuang juga untuk tidak memberhalakan masalah. Saya punya banyak masalah. Beban-beban pelayanan saya berat saudara. Tapi tidak boleh saya berhalakan. Hai semua pekerjaan Tuhan, aku mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Mungkin ini hari terakhirku, besok belum tentu saya masih hidup. Senangkan saja hatimu bersama Tuhan, baru hidup di hadapan Tuhan. Kalau dulu raja-raja dulu melihat ulu balangnya menghadap dengan wajah muram, bisa dihukum mati. Itu dulu ada budaya begitu. Makanya firman Tuhan mengatakan yang jadi nyanyian, ku masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, bukan muka cemberut. Teruskan Pak. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan Haleluya. Tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Untuk bisa menerima segala keadaan tanpa mempersalahkan Tuhan. Seseorang harus bersedia kehilangan hak untuk menikmati hidup. Menikmati hidup bahagia atau apapun. Nah kalau seorang hulu balang kaisar rela diperlakukan kaisarnya apa saja. Nah kenapa kita tidak rela diperlakukan apa saja oleh Tuhan Yesus? Ya Tuhan, kenapa saya ketemu orang jahat begini ya? Ya Tuhan, kenapa aku ketemu orang brengsek begini ya? Loh, memang Tuhan izinkan.
Apalagi kalau itu pasangan hidupmu, engkau salahkan Tuhan lagi. Ya Tuhan, kenapa kau temukan aku dengan pasangan hidup seperti ini? Loh, kau yang pilih. Loh, kau yang pilih, kau marahin aku, itu gimana? Ya Tuhan, kenapa Tuhan? Aku tak sanggup lagi. Loh, nah kamu yang pilih, kamu harus sanggup. Ini konyol loh saudara. Saya kira tidak sedikit orang yang marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau berikan aku suami seperti ini? Aduh Tuhan, kenapa Tuhan? Aku kawin sama monyet Tuhan. Loh, kenapa kamu dulu pilih monyet? Lalu punya anak, kenapa Tuhan anakku seperti ini? Loh, kalau kau punya suami, kau punya anak. Dan anak itu pasti memiliki sesuatu, garis keturunan orang tua dan lain sebagainya. Ya sudah, terimalah. Mau cacat, mau tidak cacat, terimalah. Hidup cuma sebentar. Kalau kau punya anak cacat, kau peluk, katakan, nak, kita akan ke langit baru, bumi baru. Nanti kamu disempurnakan di sana. Saudara, untuk bisa menerima segala keadaan tanpa mempersalahkan Tuhan, kita harus rela kehilangan hak menikmati hidup. Nah, orang yang tidak menerima kebenaran bahwa dia kehilangan hak, dia pasti mau meng-create, aku mau begini, aku gak suka begini, kenapa mesti begini? Tuh, lihat tuh. Nanti nyalahin terus istrinya, wah nyalahin terus suaminya, nyalahin terus orang. Orang begini ini sulit masuk surga. Nah kalau surga ketemu orang kayak begini capek. Orang yang rela kehilangan hak menikmati dunia itu hatinya akan terarah ke langit baru, bumi baru. Dan menghayati dunia bukan rumahnya. Itu bagus loh, bagus. Jadi kalau saudara masih bersungut-sungut karena keadaan tidak menyenangkan. Aduh saudara, Anda gagal menghayati dunia bukan rumah kita. Saya ngomong begini juga bukan orang yang sudah sempurna. Kadang-kadang saya bisa gagal. Tapi dengan berkhotbah begini saya mengkhotbahin diri saya sendiri. Tidak boleh begitu ya kamu Eras. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh pencipta, seharusnya kita tidak merasa berhidup. Tidak berhidup kecuali hidup dalam kehendak dan rencana penciptanya. Dan hal ini sesuatu yang wajar. Idealnya orang percaya seperti Petrus yang sudah dewasa. Tadi kalimat terakhir gimana Pak? Dibaca selesaikan Pak. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah hebat kan? Hebat. Aduh ini pelajaran yang berharga. Banyak loh khotbah mengenai Ayub. Tetapi implikasi dan aplikasinya kering. Nah sekarang kita berusaha yuk. Amin. Amin. Petrus itu ketika dewasa, dia menyerahkan tangannya diikat dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. bawalah pikiranmu kepada keadaan itu. Petrus itu punya istri loh, punya mertua. Dan bukan tidak mungkin punya anak-anak. Tapi hari tuanya kok tragis seperti ini. Dia tidak menikmati rumah tangganya. Orang bilang itu tidak wajar, tapi wajar menurut Tuhan. Paulus apa lagi? Ia tidak berkeluarga, ia tidak punya rumah, ia tidak punya anak-anak. Hari tuanya mati dipancung loh saudara. Dan contoh yang paling sempurna adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia seperti domba dibawa ke pembantaian. Dari Getsemani ke depan imam besar Kayafas, dihina di depan Herodes, diadili oleh penguasa kafir, disiksa, diseret di sepanjang Via Dolorosa, dan disalib.
Ia tidak memberontak, saudara, sama sekali. Ia diam membisu ketika diadili. Sebab percuma dia membela diri. Sebab masa menekan Pilatus yang sedang turun popularitasnya. Ia mau mencari muka di depan masyarakat Yahudi. Dan Yesus menjadi salah satu alasan dirinya memperoleh popularitas. Dia menyiksa Yesus. Dan akhirnya menyalibkan. Tetapi Yesus hidup di hadapan Bapa dengan sempurna. Dan itu teladan kita. Kita belum apa-apa dibanding Yesus. Tetapi gaya hidup Tuhan Yesus ini, cara hidup Tuhan Yesus ini menyenangkan hati Bapa. Dan kita harus mencontoh Tuhan kita. Dan kita bisa melakukannya di zaman kita ini dalam bentuk yang berbeda. Tetapi esensinya sama, saudaraku sekalian. Saya percaya ada orang-orang yang disisakan untuk mengasihi Tuhan di sini. Yang berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau pikul salibmu. Apapun keadaan yang aku jalani, aku terima asal kepentinganmu diutamakan. Mungkin kita sendiri yang harus menciptakan keadaan itu ketika Tuhan berkata buat ini, buat itu. Bukan karena kebetulan kita mengalir lalu menghadapi satu masalah. Tapi Tuhan yang mengendaki kita meng-create masalah itu. Tuhan Yesus pun melakukan itu. Dia sengaja ke Yerusalem. Dicegah oleh murid-muridnya. Tapi tegas Tuhan berkata, "Nyah engkau iblis." Dia sengaja ke Yerusalem, saudaraku. Apa kita sengaja untuk pikul salib? Wahai di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajahmu. Karena salahku, ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu. Betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Ku kan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku
segenap jiwaku ku persembahkan hanya bagimu. Telah kubuka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu. Betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Kan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku ku persembahkan hanya bagimu. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Ku kan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku ku persembahkan hanya bagimu. Segenap hidupku, segenap jiwaku ku persembahkan hanya bagimu.